kartu kuning dan juga kartu merah, Bung. Sangat sportif. Ya, dan lihat dia mitra sepak bola. Kick off babak kedua. Sriwijaya FC versus Arema Indonesia. Di mana skor sementara masih 1-0 untuk keunggulan Sriwijaya FC yang dicetak melalui kaki M. Ridwan tadi pada menit ke-14. Dan apakah di babak kedua ini Herman Zumafo dan kawan-kawan minimal dapat menyamakan kedudukan untuk bisa menghambat laju dari Sriwijaya FC yang hanya membutuhkan kurang lebih 5 poin lagi untuk bisa menjadi jawaranya atau kampiun dari ISL musim ini kembali kali ini. Ya. Mulai menerapkan strategi-strategi offside, Bung. Betul, dan sedikit terlambat memang tadi passing yang diberikan kepada Gam. Punya Mega. Ya, dengan dimasukkannya Diki Firasat, Bung, tentu saja Coach Suharno ingin menambah daya dobrak dari Arema Indonesia. Ya, dan masuknya Diki Firasat membuat Dendi kita lihat sudah bergerak ke second striker. Betul. Posisi Dendi. Apakah strategi ini akan berhasil apabila para pemain Arema Indonesia menjalankan instruksi dari Coach Suharno dengan baik? Niscaya mereka bisa menjegal laju dari Sriwijaya FC untuk menghambat pesta kemenangan dari Sriwijaya FC. Iswanto kali ini. Ayadi Pangabean. Ya, secara data juga kedua klub ini memang mengantongi sejumlah prestasi, Bung. Di tahun 2009 atau musim 2009-2010, Arema Indonesia lah yang menjadi jawaranya ISL. Kayamba Gams. Oh, Siswanto tadi maksudnya. Jenny Coin yang begitu percaya diri untuk bergerak maju membantu rekan-rekannya di lini depan. Balik hari ini Arema Indonesia. Oh, amankan saya tadi bola. Firman Utina. Kembali, Bung, 2 kali sudah di awal babak kedua ini jebakan-jebakan offside dari Arema Indonesia. Ya, namun ini sangat berbahaya. Kita lihat bagaimana Gam selalu mampu berlari ke tempat yang kosong yang sangat tidak diduga oleh lini belakang dari anak-anak Arema, dan ini bisa berbahaya jika 4 pemain belakang dari Arema menganggap enteng pergerakan-pergerakan atau upaya pencobaan yang dilakukan oleh Gam itu. Kali ini Zumafo beroperasi di lini sayap. Berikan umpan kepada Emre Ridwan di sana. Oh, inilah dia yang dinanti-nanti. Serangan-serangan dari Arema Indonesia. Kita lihat pada posisi yang sulit pun Gam mampu membalikkan situasi menjadi advantage atau keuntungan buat timnya dengan membentukkan bola ke kaki pemain lawan. Firman Utina kali ini mencoba menyisir di lini tengah tadi. Hasil direbut bola oleh Ponario Astaman. Masih Ponario. Sedikit catatan untuk Ponario, Bung. Bermain sangat-sangat disiplin dalam menjaga pose pada pertandingan sore hari ini. Dan berkali-kali bertarung langsung dengan Feryaman Saragi. Betul. Gelandang bertahan dari Arema. Ini tadi maksudnya.
Serangan coba dibangun oleh anak-anak Arema Indonesia kali ini, mitra sepak bola. Herman Jumafu Evandi. Oh, miris paling Bung dengan kejadian di babak pertama tadi. Iya, dan menarik kita lihat bagaimana chest passing, Iya, umpan melalui dada disambut oleh tembakan keras namun masih tepat ke pelukan Ferry Rotinsulu. betul. Ya, hal-hal seperti inilah yang perlu banyak dilakukan oleh striker dari Arema Indonesia. Betul-betul tidak boleh lengah sedikit pun, Bung. Lini belakang dari Arema Indonesia. Kita saksikan tadi, Ridwan sudah merepotkan pertahanan Arema Indonesia. Ya, kita lihat apakah terjadi benturan antara Siswanto dan pemain Arema ini. Ya, tidak begitu keras benturan yang terjadi. Betul. Yuli mampu mencetak gol luar biasa ketika mereka mengalahkan Deltras kemarin. Ya, Gol yang sangat fantastis lewat pressing yang mematikan yang tidak bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Deltras Wahyudi. Jalan Utina, Josik. Belum ada satupun pergantian pemain yang dilakukan oleh Coach Kashar tadi di lini dari Sriwijaya FC. Tentu saja Kas masih mempercayakan starting 11-nya. Ya, dan memang tidak terlihat ada titik lemah yang sangat Iya, signifikan di setuju sekali, Bu. tubuh tim tuan rumah, Betul. sehingga Romeo don't change the winning team. Iya. The winning team tetap dipertahankan oleh Coach Kashar tadi. Dua serangan melalui kaki Supardi kali ini berbahaya. Oh. Sigapan dari Farizi tadi berhasil mematahkan serangan-serangan. Oh, kembali kali ini Thierry Gattuso, masih Thierry Gattuso pada Supardi kembali. Cukup rapat dan cukup berlapis pertahanan yang coba diterapkan oleh anak-anak Arema. Oh, berbahaya kita lihat intercept yang dilakukan oleh Supardi dan Kayak Bagams. Tinggal menunggu waktu saja, Bung, apabila Ya. keadaannya kembali terjadi seperti ini. betul kita lihat bagaimana Gam bermaksud memberi umpan. Ya. Dari Aman Saragi berikan kepada M. Ridwan. Pelanggaran. Ya, memang duel pastikan akan terjadi antara Ridwan dan juga Mahyadi Pangabean. Maka dari itu tadi memang Ridwan sempat meninggalkan posnya di sebelah Ya, kanan. betul karena kita tahu Mayadi salah satu pemain belakang yang mampu bermain keras namun tidak kasar, dan itu yang membuat Ridwan upaya terus menghindarinya. Kita lihat ya, memang ada senggolan Ya. di situ. Ada gerakan tambahan di sana, Betul, Bu. wajar jika wasit menunjuk free kick untuk Arema, dan set piece seperti ini bisa berbahaya buat pertahanan Sriwijaya karena kita tahu Sally Patrick bahkan sudah naik ke kotak penalti. Sudah dilakukan. Oh, sayang sekali, Bung. Justru inilah kesempatan atau momentum-momentum emas yang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh lini depan dari Arema. Bahaya kali ini. Dapat dimaksimalkan dengan baik tadi Ferry Aman Saragi dalam mengambil side piece. Dua serangan kali ini mitra sepak bola. Oh, diri saya tadi dari Mahyadi Pangabean. Edi Santoso. Oh, dirasa tadi Firman Utina. Mahyadi, masih Mahyadi. Dalam sekali ini. Luar biasa, Bu. Nampak para pemain Sriwijaya FC memang
sudah nyetel otaknya, Bung. Sudah tahu pergerakan akan kemana rekannya setelah diberikan umpan. Ya, ini yang harus diantisipasi seluruh tim yang akan berhadapan dengan Sriwijaya. Karena umpan-umpan yang sangat efisien. Betul. Mereka sangat tahu persis kemana rekannya akan berlari dan tanpa melihat mereka sudah mampu memberikan passing atau umpan. Yosip berikan umpan jauh pada Siswanto. Lari cepat di sana. Masih Siswanto. Dan untung saja masih ada kesigapan dari penjaga gawang Kurnia Mega. Apabila Mega tidak berhasil mengamankan bola tadi, niscaya Ketkayam Bagams yang sudah bersiap tadi akan mampu melesakkan bola begitu mudah. Balik kali ini, Firman Utina. Alfarizi, masih Alfarizi. Poin. Serangan balik kali ini Siswanto. Jauh kepada M. Ridwan. Masih M. Ridwan. Ya, berbahaya, Bung. Ya, Saya rasa didiamkan memang sengaja, Bung. betul, karena memang terbiasa harus ada rekannya yang Hilton Morera, Bung, harusnya. artinya memang pola main mereka sudah seperti tertata baik. Namun kali ini tidak ada Hilton di situ. Sudah sangat sering kita melihat pola-pola seperti tadi. Dan biasanya Hilton lah yang berada di belakang Gams untuk bisa menyambut umpan-umpan tipuan seperti tadi. Memang agak sedikit berpengaruh dari absennya Hilton Morera. Karena Siswanto tidak ada di tempat yang biasa ditempati oleh Hilton. Ya. Yemi Cohen masih tetap bersemangat anak-anak Arema Indonesia yang mempunyai tekad minimal meraih 1 poin saja di kandang dari SFC pada sore hari ini. Disaksikan dari Ferry Aman Saragi motong bola. Munhar kali ini mencoba menjaga gerakan dari Supardi. Begitu merata skill yang dimiliki oleh seluruh pemain Sriwijaya FC. Ya, dan strategi dari coach Kasar tadi yang menerapkan atau memerintahkan pemainnya untuk langsung menekan di babak awal babak kedua ini memang sangat terbukti luar biasa ampuhnya, karena hal itu membuat anak-anak Arema kesulitan untuk membangun serangan. Mereka hanya bisa berharap lewat serangan balik yang cepat. Muskul Yuli. Herman Jumafo luar biasa. Seperti yang saya katakan tadi, memang body balance dari Jumafo begitu baik. Dan terjadi benturan tadi di situ kita lihat. Terkapar Herman Jumafo Evandi. Striker yang sudah mengoleksi 5 gol bersama Arema Indonesia. Memang terjadi perubahan yang sangat-sangat signifikan di kubu Arema pasca datangnya Ridwan dan juga Herman Jumafo Evandi. Ya, jelas kita lihat tadi ada tabrakan di sisi depan dari Jumafo, sehingga dia kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Memang tidak mudah, Bung, menghentikan pergerakan pemain dapat dikatakan berpostur raksasa seperti Jumafo. Ya, kita lihat yel-yel dari Aremania yang datang dari daerah yang begitu jauh dari Malang untuk menyaksikan atau mendukung tim kesayangan mereka di Jakabaring ini. Coin sangat-sangat disiplin, Bu. Seluruh lini belakang dari Sriwijaya FC termasuk gelandang bertahan Ponario Astaman. Berbahaya kali ini Ketkayam Bagams. Coba lewati awalan ketat dari Semi Pierre Patrick. Ya, serangan kali ini Ferry Aman Saragi kepada Herman Jumafo, dan Herman Jumafo juga
1-1 skor sementara. Ya, fantastiko. Kita lihat bagaimana Herman hanya butuh satu sentuhan atau satu tembok untuk memberikan peluang kepada dirinya, dan kemampuan individu yang luar biasa dari seorang Herman. Kita lihat kontrol bola, mampu melewati Ponario dan dengan mudah mencip bola, mematikan langkah dari Ferry Rotinsulu. Gol yang sangat indah, gol yang sangat menyentak, membuat pertandingan akan berjalan semakin menarik. Ya, sesuai dengan prediksi kita, Bung. Inilah dia Arema Indonesia sesungguhnya, atau dapat kita katakan Arema Indonesia is back. Inilah dia. Betul, ini bukan Arema yang di putaran pertama mereka jadikan bulan-bulanan di Kanjuruhan dengan skor yang sangat-sangat memalukan 1-5. Luar biasa memang. Tangan emas dari Coach Suharno. Saksikan tadi Herman Jumafu Evandi dapat sedikit membungkam publik Jakabaring. Dengan golnya pada menit ke-59 tadi, luar biasa. Tentu saja ini akan menyuntikkan motivasi pada seluruh pemain Arema Indonesia. Ya, apapun hasilnya nanti di akhir pertandingan, yang pasti hingga menit ke-61 ini anak-anak Arema atau lewat Coach Suharno membuktikan janji mereka untuk memberikan perlawanan terbaik walau mereka menghadapi tim juara di kandangnya, dan sudah terbukti this is Arema, one soul Arema, salam satu jiwa. Betul. Sudah terbukti di lapangan semangat mereka yang luar biasa. Saksikan sekarang kembali sebuah peluang, tentu saja barisan belakang dari Arema Indonesia harus antisipasi bola-bola mati dari Sriwijaya FC yang juga sangat-sangat berbahaya. Sudah dilakukan Firman Utina. Jemikon cukup berani Jemikon, Bung, untuk mengambil inisiatif melakukan overlapping. Ya, betul, karena dengan asumsi seluruh pemain depan Sriwijaya sudah dimarking oleh pemain belakang Arema, Jemikon ini mengambil keuntungan menjadi pemain yang datang dari blind side. Betul. Kali ini sang pencetak gol. Oh, terlalu deras tadi bola, maksudnya kepada M. Ridwan. Cukup cantik gol yang dilesakan tadi oleh Herman Jumafu Evandi. Berpikir sangat dinamis untuk bisa mencip sebuah bola. Dan kita lihat Arema terus semakin on fire. Betul. Dan sebaliknya anak-anak Sriwijaya pun terus dengan ketenangan yang seperti biasanya berusaha untuk melakukan serangan balik yang mematikan. Ya, secara strategi dan pola permainan memang dapat kita saksikan Sriwijaya FC satu tingkat lebih unggul dibanding Arema. Tetapi secara kepercayaan diri, kita saksikan Arema Indonesia memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk tampil di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring pada sore hari ini. Memang dari data individu, anak-anak Sriwijaya jauh lebih unggul dari kualitas individu, namun fighting spirit itu dia, yang menjadi ciri khas Arema selama ini, menjadi andalan mereka untuk mampu mengimbangi tim calon juara ini. Ya, kita saksikan sontak seluruh pemain dari Sriwijaya FC. Sedikit berhati-hati, Bung. Kita saksikan gerakan dari para pemain SFC. Sedikit atau sangat berhati-hati dalam mengantisipasi serangan-serangan dari Arema Indonesia. Berbeda dengan babak pertama tadi, seluruh pemain FSC begitu bermain sangat-sangat lepas. Ya, padahal menjelang pertandingan tadi jelas Coach Kasar tadi mengingatkan harus mewaspadai seorang Jumafo. Bahkan sudah menugaskan Kerry Gattuso. Ya, kita lihat memang kinerja Siswanto yang tadi kurang begitu prima di akhir babak pertama dan awal babak kedua membuat Coach Kasar tadi memasukkan Rizky yang memang dari
sisi mobilitas yang begitu tinggi, jauh lebih unggul dibanding Siswanto. Dan ini membuat lini tengah Sriwijaya akan semakin lebih kuat dibanding sebelumnya. Ya, nampak juga Kasar tadi menginginkan atau ingin memetik kemenangan dan tidak ingin menunda pesta dari Sriwijaya FC untuk bisa menjadi kampion ISL pada musim ini. Ya, betul. Karena jika mereka mampu memenangkan pertandingan sore ini, cukup dengan mengalahkan Persela hari Rabu nanti, gelar juara sudah mereka pastikan Ya. direbut atau dikuasai oleh para wong Kito di Palembang. Saksikan nampak fighting spirit anak-anak Arema Indonesia sama sekali belum kendur. Betul-betul merupakan sebuah kreasi tangan emas dari Coach Suharno. Apabila pada pertandingan sore hari ini Arema berhasil menahan imbang tuan rumah Sriwijaya FC, maka rekor 7 partai tidak pernah kalah dialami oleh Arema Indonesia. Kembali kali ini serangan yang cukup berbahaya melalui kaki Firman Utina. Terlalu lama mengolah bola tadi Firman. Thierry Gattuso, masih Thierry Gattuso. Firman Utina, berbalik keadaan sekarang di tersepak bola, dan apakah keputusan wasit? Nampaknya apakah akan menunjuk Iya, titik betul. putih, Bung? Memang terganjal tadi kita lihat kaki Iya. dari Kate Gayambagam. Sayang sekali, Bung. Arema Indonesia yang punya tekad untuk bisa Ya, pemain-pemain Arema Nah, hanya imbang. berusaha meyakinkan wasit bahwa pelanggaran terjadi di luar kotak penalti. Artinya anak-anak Arema pun tidak membantah adanya pelanggaran, namun hanya mereka berusaha. Ya, betul, pelanggaran terjadi di dalam. di dalam, Bung, betul. Jelas ini bencana buat perjuangan Arema, betul, terjadi di dalam, tak terbantahkan. Ini ya sebuah dilema bagi kubu Arema Indonesia. Kita saksikan siapakah yang akan menjadi algojo tangan penalti kali ini. Sayang sekali kita lihat perjuangan anak-anak Arema terkendala dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Munhar tadi. Ya, Kita lihat kita saksikan ekspresi kekesalan tampak di wajah para pemain Arema Indonesia yang seolah-olah tidak percaya diberikan hadiah tendangan penalti bagi Sriwijaya FC. ya, dan apakah Gam akan menambah koleksi golnya menjadi 21 Iya. atau Kurnia Mega membuat kejutan yang luar biasa dengan menepis tembakan bomber asal Saint Kitts ini. Kita tunggu. Saksikan Kate Gayambagam sudah mengambil ancang-ancang untuk memberikan kemenangan sementara kepada Sriwijaya FC. Dan inilah dia, Kate Gayambagam. Ceger! Gol! Gol, 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 gol! Kembali aksi selebrasi yang cukup unik dilakukan oleh Kate Gayambagam dan berhasil mengantongi sebanyak 21 gol untuk musim ini. Skor sementara 2-1 untuk keunggulan SFC. Ya, kita lihat bagaimana ini bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi seluruh penjaga gawang yang berumput di ISL dan juga divisi utama. Bagaimana mengantisipasi teknik penalti yang sangat mematikan, Iya. tricky yang memang legal dalam sepak bola. Betul. Kita lihat bagaimana Gam menghentikan beberapa detik dan itu membuat Kurnia Mega terkecoh. Iya. Sehingga dengan mudah memperdayai penjaga gawang andalan Arema ini. Betul Ya, sekali, kita Bung. lihat betul ada semacam slow motion di situ. Betul. Dan kita lihat tadi Kurnia Mega merasa itu tidak fair, Ya. sempat memprotes tendangan seperti itu, tapi itu sah, sangat sah di sepak bola. Ya, karena di persepak bola internasional juga gol-gol seperti ini kerap kali terjadi, terutama dari kaki seorang Francesco Totti, Bung, Betul. pada waktu itu. Betul, bahkan beberapa
penembak atau bomber di Italia melakukan tembakan penalti tanpa ancang-ancang. Betul. Kita masih ingat BP, Ya. Signori dari Lazio. Oh, kembali kali ini serangan melalui Kate Kayambagams. Sudah bersiap-siap di sana. Rizky. Oh, luar biasa. Ya, benar. Ya, kita saksikan Bung apa yang terjadi. Memang wasit Oki Dwi Putra ini dikenal sangat-sangat tegas dalam kepemimpinannya. Ya. Jika akan kembali diberikan hadiah penalti Sriwijaya FC, apakah pelanggaran yang cukup keras tadi terjadi? Kita masih menantikan keputusan dari wasit. Kita lihat memang tadi pergerakan dari Rizky Noviansyah harus dihentikan oleh Kurnia Mega. Ya, dan kita lihat tindakan yang sangat sportif diperlihatkan oleh Kurnia Mega dengan membantu atau berupaya membantu Rizky. Ya, kita lihat dari tayangan lambat ini. Ya, betul. Artinya memang ini bukan sulit buat seorang, ya kita lihat hantaman yang begitu keras, namun kita lihat bola sebenarnya 50-50. Betul, Bung. Bola masih mengenai kaki dari Kurnia Mega, kita saksikan. Dan Ya. jelas sekali Kurnia Mega menghantam bola dan akibat hantaman itu Rizky harus terpelanting. Ya, saya rasa Rizky sedikit mencoba ingin menghindar terjangan tadi dari Kurnia Mega. Dan saya rasa itu bukan merupakan suatu pelanggaran, Bung, karena memang Kurnia Mega melakukan aksi itu dan kaki mengenai bola tadi, kaki dari Kurnia Mega. Ya, dan memang sangat kita sayangkan ya bagaimana aksi penyelamatan yang luar biasa dari seorang Kurnia Mega tadi. Dan kita lihat terbukti Rizky tidak mengalami cedera yang berarti dan memang bukan pelanggaran. Kita lihat tampaknya AW1 memberi masukan kepada Oki. Ya, kita lihat diskusi apakah wasit Oki masih menunjuk hal itu sebagai pelanggaran. Dan hal seperti ini semuanya menjadi daya tarik di sepak bola. Asal tetap dihadapi dengan kepala dingin dan jiwa sportivitas yang tinggi. Kita masih menunggu keputusan wasit Oki Dwi Putra. Memang sedikit unik, Bung, wasit Oki Dwi Putra. Ya, betul, kita lihat setelah berdiskusi dengan AW1 Leon, Ya. artinya memang sependapat AW1 dengan kita bahwa Kurnia Mega melakukan penyelamatan yang fantastis sebenarnya, Cukup tidak bersih, layak Bung. dihukum dan terbukti Rizky tidak mengalami cedera apa-apa. Betul. Perjalanan akan semakin menarik pertandingan ini tampaknya. Cukup bersih tadi. Sliding tackle yang coba dilakukan oleh Kurnia Mega, sebuah sapuan nampaknya. Dan saya rasa bukan merupakan sebuah pelanggaran. Memang tidak ada salahnya seorang wasit melakukan diskusi dengan AW1 atau AW2. Ya, Bahkan sekarang kita tahu di Piala Eropa pun sudah menggunakan wasit pembantu di sisi samping gawang. Dan ini memang sangat membantu. Ya, tampaknya Johan Ibo. Johan Ibo disiapkan oleh Coach Suharno. Oh, jangan sampai lengah lagi untuk yang kedua kalinya pertahanan dari Sriwijaya FC, karena memang Arema Indonesia yang sekarang sangat berbahaya. Ya, berbahaya, betul. Oh, kembali kali ini Rizky Noviansyah. Masih Rizky Noviansyah. Oh, sudah bersiap-siap di sana Kate Kayambagams. Sayang sekali kita lihat bahkan tidak hanya Gam, dua pemain Sriwijaya sudah menunggu umpan dari Rizky tadi, terlambat. Sudah ada M. Ridwan juga nampaknya di sana tadi. Namun kesigapan dari lini belakang Arema Indonesia mampu mematahkan umpan dari Rizky tadi.
sangat menarik kita lihat perjuangan anak-anak Sriwijaya Ya. untuk meraih 3 poin karena pertandingan berikutnya hari Rabu nanti akan menjadi sangat menentukan ketika mereka menghadapi Persela di Jakabaring. Sebaliknya luar biasa, kita harus acungi jempol permainan atau fighting spirit yang diperlihatkan oleh anak-anak Malang, Ya. anak-anak kebanggaan Kota Malang, Arema Indonesia yang sudah membuktikan diri mereka bukan lagi tim Arema yang di putaran pertama menjadi bulan-bulanan Laskar Wong Kito di Kanjuruhan. Kita saksikan nampak cederanya sedikit kambuh Verotin Sulu. Ya. Justru Semi Pierre Patrick Bung yang harus ditarik keluar. Ya, tampaknya Coach Warno menilai 2 gol yang tercipta di gawang Kurnia Mega akibat dari tidak prima atau tidak maksimalnya bek asal Kamerun ini. Balik kali ini Firman Utina. Oh, hampir saja Bung. Terjadi sedikit kesalahpahaman tadi. Ya, artinya memang nyaris terjadi blunder, safety first yang sangat-sangat tidak terkendali. Padahal dia tahu ada pemain lawan di belakangnya. Josik tadi. Kembali Firman Utina. Kami Ponario Astaman yang di babak pertama tadi atau ketika gol dari Herman Jumafo tadi di babak kedua. Sedikit melakukan blunder. Kali ini kembali. Semua serangan masih ada. Emritwan. Masih ada Emritwan mitra sepak bola. Sudah bersiap. Kate Kayambang. Masih belum beruntung. Luar biasa memang. Aksi pertahanan dari Arema Indonesia begitu berlapis. Ya, semakin menarik dan janji kita terbukti. Ya. Pertandingan berjalan semakin panas. Kita lihat bagaimana anak-anak Sriwijaya tetap mampu melahirkan peluang-peluang lewat true pass yang berkelas yang mampu dilakukan oleh Firman maupun Ponario. Dan beruntung Kurnia Mega tadi dengan sigap mampu mencuri bola. Ya. Kita lihat bagaimana anak muda ini berjuang mati-matian dan luar biasa. Ibo menyelamatkan gawang dan dengan sigap Kurnia Mega menghentikan bola. Ya. Memang luar biasa tadi. Walaupun harus beradu bola di udara, namun Kayamba Gams masih dapat menyundul bola atau melakukan heading dengan baik tadi. Play on. Play on tadi Johan Ibo, sang pahlawan. Kita saksikan apakah di sisa waktu kurang lebih 13 menit ini akan mampu dimaksimalkan dengan baik oleh anak-anak Arema Indonesia. Ini Santoso masih coba menggempur pertahanan. Baik sekali Emritwan. Terlalu tinggi. Umpan ke gelandang tim nasional Singapura ini. Koin, Firman Utina, balik pada Koin. Supardi kali ini, masih Supardi. Oh, cukup mobile pergerakan dari Jamie Koin Bung, menyisir dia di lini sebelah kanan. Dan sangat luar biasa kita lihat sebagai palang pintu lini belakang dan sudah memasuki menit ke-78 dengan keunggulan 2-1, namun dia tetap membantu penyerangan. Ya, nampak Arif Arianto akan dimasukkan di babak kedua ini. Entah siapakah akan yang diganti ataukah Alfarizi. ya, apakah Emritwan atau pemain lainnya. Kita saksikan. Ya, ini dia sebuah aksi yang cukup brilian tadi dari James Coyne. Ya, sayup-sayup kita mendengar supporter dari Sriwijaya FC sudah nyanyikan yel-yel campione, Bung. Betul. Yang We are the ya, champion. Bahkan beberapa penonton sudah membawa replika piala yang mereka buat sendiri dari kertas. tinggal menunggu hasil melawan Persela Lamongan. Namun
Pertandingan sore hari ini belum berakhir, Bung. Masih Ya. ada sisa waktu 10 menit lagi. Ya. Apakah The game still Sriwijaya? on. Ya. Betul, anything can happen. Firman Utina. Au! Hampir saja tadi salah pengertian. KM Bagams dan Firman Utina. Yang Mega. Johan Ibo. Heru Siswanto tadi. Ya, begitu berani. Heru Tim Sulu Ya, meninggalkan sarangnya. Timing yang tepat dalam melakukan intercept. Luar biasa kita lihat. Anak-anak Sriwijaya terus melakukan determinasi untuk Iya. menekan pertahanan Singoedan. Dan memang pertahanan yang terbaik adalah dengan menyerang, dan ini dibuktikan oleh anak Sriwijaya terus melakukan tekanan. Mario Astaman, Firman kali ini. Dari Rizky Noviansyah tadi maksudnya. Ya, tampaknya ada pelanggaran. Kita lihat tangan Rizky tadi berusaha menarik pemain belakang Arema. Betul. Arif. Arif Arianto sudah bersiap-siap. Pemain yang sudah mengoleksi 5 gol justru menggantikan Betul. posisi dari Muhammad Muhammad Ridwan. Ridwan, Bung. Memang kita lihat bagaimana Muhammad Ridwan tidak begitu maksimal di babak kedua ini. Selalu mampu diredam oleh duet Thierry Gattuso dan James Coin. Ya memang Arif Arianto ini merupakan pilihan karena dia merupakan pemain super sub yang Kerap kali mencetak gol. ya, kerap kali mencetak gol apabila dimasukkan di babak kedua atau mungkin babak pertama. Si anak emas, dan 5 gol sudah dikoleksi oleh Arif Arianto di musim ini. Ya, sayang waktu yang tersedia buat dia untuk menyamakan kedudukan relatif sedikit. Ya. Artinya hanya tinggal sekitar 8 menit. Dari Gattuso. Ya, satu hal yang cukup baik diperagakan oleh tim sebesar Sriwijaya FC, di mana timnya tidak pernah menganggap remeh lawan-lawannya walaupun hanya sebatas tim kecil saja. Ya, dan berulang-ulang kita lihat salah satu keunggulan yang utama dari tim ini adalah kemampuan pemainnya untuk mengambil tempat kosong Iya. di daerah yang rekan-rekannya bisa memberikan umpan dengan mudah. Sementara pemain-pemain lawan kehilangan konsentrasi, kita lihat, untuk melakukan man-to-man marking di lini tengah, sehingga dengan leluasa Ponario kita lihat memberi trupas yang begitu mudah. Betul, Rizky Noviansyah. terlalu terburu-buru, terlalu ambisius Rizky. Memang dari segi pengalaman Siswanto masih lebih berpengalaman daripada Rizky, Bung. Dan umpan-umpan dari Siswanto sepanjang babak pertama dan babak kedua tadi memang sangat baik sekali, memberikan umpan-umpan begitu matang kepada KM Bagams dan juga Firman. Benar sekali mencari ruang kosong, kali ini berbahaya Supardi. Tempel kita tadi oleh Alfarizi. Kita lihat Jufrianto yang akan melapisi lini belakang dengan menggantikan Thierry Gattuso yang memang terkuras habis. Artinya ini tidak lagi sekedar hanya mengganti Thierry karena ketidakmampuan pemain Kamerun ini, namun juga merupakan strategi untuk buying time. Ya, Nah, waktu hanya berkisar 5 menit lagi. maka di
sisa waktu ini Arema Indonesia akan kembali menjadi korban dari Sriwijaya FC yang kerap kali dalam tanda kutip memakan tim-tim yang sedang mempunyai tren yang sangat-sangat baik. Betul. Justru sebaliknya Arema akan dipatahkan. Trennya oleh Sriwijaya. Kembali kali ini serangan dari Arema Indonesia. Tempel ketat tadi. Firasat oleh Jamie Coyne. Masih tetap bersemangat anak Arema Indonesia untuk mengejar ketertinggalan. Herman Jumafo Epandi. Terlalu pendek, betul, padahal peluang untuk merobek gawang Ferry Rotinsulu terbuka lebar buat Ferry Aman Saragi. Cukup mengherankan kita lihat. Sayang sekali memang dari tendangan kaki kiri yang sangat lemah dilakukan oleh Ferry Aman Saragi. Padahal itu merupakan salah satu peluang terbaik di akhir atau sisa waktu ini. Kita lihat tadi baru saja bagaimana ekspresi Coach Suwarno yang begitu tegang, yang ingin sekali anak-anak asuhnya membuat kejutan dengan mampu menahan Sriwijaya di kandangnya sendiri. Nario kembali. 4 menit waktu tersisa untuk Sriwijaya menggandakan kemenangan atau Arema justru akan menangkan atau menyamakan skor. Jadi blocking yang ilegal dilakukan oleh Rizky tadi. Ya, keputusan yang akurat dari wasit Oki. Memang blockingnya tidak terlalu berbahaya, namun situasi bisa menjadi keruh. Ya. Karena penonton bisa salah paham terjadi pelanggaran di kotak penalti. Padahal Rizky yang melakukan blocking ilegal tadi. Ridwan. Husnul Yuli. Setelah hampir 2 tahun tidak mencetak gol, Husnul Yuli kemarin ketika menghadapi Deltras membuat kejutan dengan gol yang sangat indah. Maria Astaman sedikit mengendorkan tempo anak-anak Sriwijaya FC. Supardi kali ini. Tampaknya memang ada instruksi dari pinggir lapangan yang mengingatkan pertandingan hanya tinggal sekitar 3 menit lagi. Ya. Artinya anak-anak Sriwijaya diperintahkan untuk melakukan permainan penguasaan bola, possession football, sebagai upaya untuk menghabiskan waktu yang hanya tinggal sekian menit lagi. Kita lihat bagaimana ekspresi Jumafo yang sangat ingin sekali membuat kejutan. Ya. Terus bersemangat di 2 menit terakhir ini anak-anak Arema. Farizi. Dari Aman Saragi. Berbahaya kali ini mitra sepak bola. Diki Firasa tadi mencoba peruntungan. Bukan hal yang sulit buat menjaga gawang nasional ini, Ferry Rotinsulu. Balik kali ini keadaan Supardi. Terlihat sedikit mengulur-ulur waktu, Bung, dengan membagi rata bola di semua lini. Hal yang sangat wajar karena kita tahu anak-anak Arema mampu melakukan fast break atau serangan balik yang berbahaya. Sehingga ketika mereka kehilangan bola akan menjadi ancaman buat gawang Ferry. Sehingga mereka memutuskan untuk lebih banyak menguasai bola lewat umpan-umpan pendek. Namun kita lihat kembali bisa dipatahkan oleh bek dari Arema. Yendi Santoso kali ini. Berikan pada Herman Jumafo.
beruntung. Jufrianto mampu membaca pergerakan tanpa bola dari Jumafu. Iya Bung, 3 menit tambahan waktu yang diberikan Bung. Hati-hati Sriwijaya FC Bung. Everything is possible Bung Barot. Bisa jadi 3 menit neraka buat kedua tim. Ya. Parisi tadi. Oh, tidak berhasil melewati kawalan dari Supardi tadi. Ini Santoso, saksikan Supardi. Nempel ketat. Bomber-bomber dari Arema Indonesia. Memang Arema Indonesia juga sangat-sangat berbahaya dalam hal serangan balik. Itulah dia yang akan dilakukan Coach Suharno dalam pertandingan sore hari ini. Masih ada 2 menit lagi Bung Barhot. Kami juga di studio cukup tegang melihat perjuangan anak-anak Singoedan. Kita saksikan Herman Jumafu Epandi sangat terburu-buru tadi. Seolah-olah masih ingin melesakan gol-golnya. Seandainya ini menjadi kekalahan pertama dari 6 laga terakhir Arema, namun mereka rasakan lewat perjuangan yang luar biasa. Tidak mudah buat anak-anak Sriwijaya untuk meraih 3 poin dari Arema walau bermain di Jakabaring. Ahmad Ridwan. Pada Mahyadi tadi balik ke M. Ridwan. Coin hanya tinggal memain-mainkan bola saja pasukan Sriwijaya FC untuk tetap menjaga skor pada sore hari ini. Baik sekali tadi pergerakan dari Supardi. Sebuah kerugian nampaknya untuk Arema Indonesia. Sebenarnya hal ini tidak perlu dilakukan, Bung. Bahkan Ibo pun tidak melakukan protes sedikit pun atas tindakan yang dia lakukan. Memang sangat berbahaya, Johan Ibo. Ya, kita lihat. Ya, apabila Arema mengalami kekalahan, tentu saja Coach Suharno dapat mengoreksi apa kekurangan timnya, Bung. Ya, dan ini bisa menjadi modal besar buat mereka dalam laga-laga berikutnya. Ya, dan tweet panjang sudah dibunyikan. Dan inilah dia skor akhir. Sriwijaya FC berhasil menangi laga kandangnya 2-1 untuk bisa menunggu detik-detik menjadi kampion Indonesia Super League musim ini. Kami akan segera kembali dengan ulasan babak pertama dan babak kedua.